Orang ini tinggal di daerah kumuh. Setelah anak-anak pergi bekerja, memberikan perintah, membiarkan semua pekerja membawa semua makanan lezat. Sebulan yang lalu dia masih orang kaya. Untuk berpura-pura miskin dan mendidik anak-anaknya, dia tinggal di daerah kumuh. Jerman bekerja keras ketika dia masih muda. Sekarang dia adalah seorang CEO. Melihatnya begitu kaya, sebenarnya masih banyak masalah. Misalnya, uang yang dikeluarkan untuk belanja terlalu banyak. Dan ketiga anaknya. Ini adalah generasi kedua orang kaya yang sangat malas. Anak tertuanya menghabiskan uangnya setiap hari. Tidak peduli dengan urusan perusahaan. Anak yang paling bungsu terobsesi dengan wanita ini. Melecehkan guru perempuan di sekolah sepanjang jalan. Putrinya lebih keterlaluan. Dia menemukan pria itu menjadi pacarnya. Dia bahkan tidak ingin mencari pekerjaan. Dia hanya ingin pergi berkeliling dunia dengan putrinya. Semakin menjadi-jadi pria ini. Putrinya tidak peduli sama sekali. Bahkan di pesta ulang tahunnya sendiri, mengumumkan pernikahan mereka tanpa izin. Jerman sangat marah. Jerman juga mengetahui keesokan harinya. Putra tertuanya meninggalkan bisnis utamanya ke bisnis pribadinya. Anak bungsu ini di sekolah dengan seorang guru. Jerman mulai merenung. Istrinya meninggal lebih awal. Dia sibuk dengan pekerjaan. Dia selalu merasa berhutang kepada anak-anaknya. Jadi dia memanjakan mereka, melihat tagihan mereka yang setinggi langit. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tapi anak-anaknya semakin tidak masuk akal. Bahkan mempengaruhi masa depan mereka. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Jerman putus asa dan frustasi. Dia mengalami serangan jantung. Dibawa ke rumah sakit. 3 anak itu datang ke rumah sakit. Lihat orang tuanya di kasur rumah sakit. Mereka mengobrol tentang film. Tidak peduli sama sekali tentang Jerman. Jerman tidak menyangkanya. Ketiga anak ini sangat tidak berguna. Dia memutuskan untuk mendidik mereka. Membiarkan mereka merubah limbah kayu menjadi berguna. Jerman membuat rencana. Dia membuat teman-temannya berpura-pura menggelapkan uang. Membangkrutkan perusahaan. Lalu kemudian menghentikan kartu kredit anak-anak. Memperkerjakan aktor lain sebagai kreditur. Mobilnya pun ditarik. Hanya untuk membuat anak-anaknya berpikir. Temannya melarikan diri dengan uangnya. Keluarganya bangkrut. Kata-kata apa yang paling takut didengar oleh ketiga orang itu? Kami bangkrut. Jerman mengumumkan berita itu kepada anak-anaknya. Mereka hampir menangis setelah mendengar ini. Dia memberitahu mereka, kreditur sekarang sedang mencari-cari kita. Kita hanya bisa berlindung di rumah yang ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka pergi sampai ke daerah kumuh. Akhirnya sampai juga ke rumah kakek. Tidak ada perabotan di rumah ini. Anak-anak akan tidur sepanjang malam. Keesokan harinya jam 6. Jerman memanggil anak-anaknya bangun. Orang yang paling pertama bangun mendapat sarapan pagi. Harus cepat bekerja untuk menghidupi keluarganya. Anak tertua pergi ke temannya. Berencana untuk memulai bisnis dengan mereka. Tidak diduga, mereka hanyalah anak-anak orang kaya. Tidak tertarik menghasilkan uang. Putrinya mencari pacarnya. Ketika pacarnya mendengar dia ingin meminjam uang, langsung ditutup. Adapun putra bungsu, mendapat pekerjaan melalui pintu belakang. Bekerja sebagai teller di bank. Pada hari itu, Jerman membeli beberapa bahan kebutuhan sehari-hari. Melihat mereka tidak mencapai apa-apa, meminta putra sulungnya untuk menyupir truk. Biarkan putrinya pergi ke restoran untuk membantu di restoran. Tidak diduga, kedua orang ini tidak kompeten. Putra sulung menyalip karena dia tidak yakin. Menekan klakson secara langsung. Dibanting ke pagar. Sebagian besar gaji habis untuk membayar kerusakan. Putrinya karena pelayanannya yang buruk. Dilempar makanan. Mengenakan sepatu hak tinggi dan menyajikan makanannya. Menjatuhkan makanan seperti anjing. Anak bungsu melakukan kesalahannya di tempat kerja. Hanya bisa merayu bos wanita. Anak-anak yang bekerja di luar. Jerman makan banyak di rumahnya. Anak-anak kelelahan di malam hari. Hanya bisa minum teh dan makan nasi. Mereka terus mengeluh. Mereka tidak punya tenaga untuk memakan ini. Jerman marah. Bukankah aku makan hal yang sama dengan kalian? Setelah berkata, penemuan yang tidak terduga oleh Jerman. Putrinya telah menyebabkan dia muntah selama 8 tahun. Dan keluarganya tidak pernah menyadarinya. Menghadapi kekhawatiran ayahnya, putrinya menyuruhnya untuk tidak mengurusinya.
Jerman baru tahu, perhatiannya ke anak-anak terlalu sedikit. Bekerja keras sebulan penuh, gaji mereka telah menyusut. Saat ini mereka baru tahu, mendapatkan uang sangat tidak gampang. Jika tidak mengubah sifat kerjanya, mereka bisa kehilangan pekerjaan mereka. Putra sulungnya tidak lagi pemarah. Setiap hari dengan sabar menyupir mobil. Putrinya sudah tidak marah-marah lagi. Saat menghadapi tamu, semuanya menjadi sulit. Belajar untuk bersabar. Hubungannya dengan Jerman juga sudah berubah. Adapun putra bungsunya, terus pertahankan hubungan yang tidak pantas dengan bos wanitanya. Mereka semua sudah terbiasa dengan kehidupan yang kumuh. Juga di rumah kecil yang bobrok ini, merasakan kehangatan keluarga. Untuk mendidik anak-anaknya, orang kaya pindah ke daerah kumuh untuk berpura-pura miskin. Rumah kecil yang bobrok ini, dengan usaha mereka semua, membeli banyak perabotan. Mereka bertahap memperbaiki rumahnya. Waktu yang baik ini tidak bertahan lama. Pacar putrinya datang ke rumahnya. Dia tahu kebangkrutan Jerman adalah penipuan. Dia mengancam Jerman dengan ini. Menikahi putrinya, beri dia lebih banyak warisan. Jika tidak, anak-anaknya akan tahu yang sebenarnya. Lalu mereka pasti akan membenci Jerman. Jerman hanya bisa berkompromi. Hubungannya dengan anak-anaknya baru saja membaik. Benar-benar tidak bisa salah sekarang. Proyek kumuh itu terpaksa dihentikan. Pacarnya lalu memberitahu putrinya, "Aku akan membantu kamu mencairkan uang. Kalian dapat menjalani kehidupan orang kaya lagi." Keluarga itu pindah ke villa keesokan harinya. Dia masih enggan untuk pergi. Untuk membalaskan putrinya, setuju dengan lamaran pacarnya. Saat mencoba gaun pengantin, dia tidak merasa bahagia. Tadinya dia jatuh cinta kepada seseorang. Ketika bekerja di restoran, pria berjenggot itu sangat membantunya. Mereka saling mencintai. Tapi untuk membalas, pacarnya takut dengan perubahan Jerman. Cepat-cepat menikahi putrinya. Jerman bergegas untuk menghentikannya. Dibandingkan dengan kehidupan anak-anak mereka tidak bahagia, dia lebih membenci dirinya sendiri. Jerman ada di depan semua orang, mengatakan yang sebenarnya. Kebangkrutan itu palsu. Aku hanya ingin memberikan kalian pelajaran. Dan pacarnya adalah seorang pembohong. Anak-anaknya pergi dengan kecewa. Mereka pindah kembali ke daerah kumuh. Mendukung mereka sendiri menggunakan kerja keras mereka sendiri. Putra sulung menyewa tanah kosong, membuka tempat parkir. Putri dan pria berjanggut itu datang bersama. Bekerja sama di restoran. Putra bungsunya, akhirnya dengan rekan-rekannya, anak-anak akhirnya belajar mandiri secara finansial. Berhenti untuk berbicara dengan Jerman. Hari-hari kehilangan anak-anaknya. Jerman merenung. Setelah istrinya meninggal, dia kesakitan. Memilih untuk melarikan diri, melumpuhkan dirinya sendiri dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Sedemikian rupa sehingga dia lupa dengan anak-anak. Semakin jauh dengan mereka. Sekarang mereka semua mengerti. Cinta sejati bukan menggunakan uang, memanjakan mereka tanpa syarat, tapi untuk peduli dan mengerti. Di hari ulang tahun putrinya, Jerman datang ke rumah kumuh itu dengan membawa bunga. Mengakui kesalahannya pada anak-anaknya, keluarga ini memiliki diskusi semalam. Tidak mudah bagi anak-anaknya untuk memahami ayahnya. Keluarganya akhirnya bersatu kembali.